untuk melanjutkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman. Saya mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu dari pimpinan kami, Bapak Oktoriali, karena kemarin baru pulang dari kegiatan sebelumnya, pembahasannya juga tentang e-government. Kemudian beliau mengupayakan untuk hadir online, namun secara mendadak diminta untuk rapat bilateral meeting Pak Ibu. Jadi kami kami untuk hadir di sini untuk membicarakan yang teknis. Jadi harapan kami, saya di sini Agung Pratama dengan rekan saya di juga Mas Bintang, kami di sini sebagai asisten manajer kebijakan publik. Nah, mungkin nanti diskusinya mungkin lebih bisa lebih teknis. Mohon izin Bapak Ibu. Kemudian yang terhormat Ibu Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, kemudian yang terhormat dari Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM dari Bangsa Belitung, kemudian yang terhormat Bapak Ibu peserta dari workshop pelindungan pengelolaan pemanfaatan Indonesia data kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum memulai acara, saya ingin berpantun karena kemarin dimulai dengan pantun. Kemarin saya ada pressure tersendiri kok semuanya punya pantun. Kemudian saya berupaya cepat untuk mencari pantun, namun tidak solusi ya kalau mencari di internet. Bahasanya sudah kayak puisi. Nah, mungkin yang ada di kepala saya izin berpantun, petir bukan sembarang petir. Petir menyambar masih ada. Terima kasih yang sudah hadir. Izinkan saya menyampaikan paparan tentang SD. Mohon izin Bapak Ibu, saya karena biar lebih leluasa. Mungkin dari pimpinan kami sebelumnya sudah diundang 2 kali menyampaikan mengenai kebijakan satu data Indonesia. Jadi mungkin saya akan mengulang beberapa part, tapi kita lebih dalam lagi mengenai teknisnya. Pengantar. Nah, di sini pada waktu Rakas Perencanaan Transformasi Digital yang dilaksanakan pada 3 Agustus, kami selalu mengedepankan ini karena ini sesuai dengan arahan dari Bapak Jokowi selaku Presiden kita. Yang pertama yaitu percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Jadi di sini kami ditekankan untuk bagaimana dari provinsi, kabupaten, kota sampai di level desa untuk melakukan percepatan penyediaan internet. Kemudian yang kedua, roadmap transformasi digital dalam isu strategis ini diupayakan agar dari melaksanakan program pemerintah itu sudah berbasiskan digital. Kemudian yang ketiga, percepatan integrasi dari pusat data nasional. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian ada mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Ini juga ada sudah diimplementasikan dari Kominfo, di mana ada program talenta digital baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang kelima, mempersiapkan regulasi skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Nah, hal 5 ini yang ditekankan adalah bahwa Bapak Jokowi mengatakan data adalah jenis kekayaan bagi bangsa kita. Yang dimana itu sudah diimplementasikan Bapak Ibu. Kemarin pada waktu di tahun 2023, PP 10 tahun 2023 jenis tarif penerimaan penerimaan pajak NBP ya maksud saya NBP, bahwa dalam konteks mengakses data NIK kita sudah dikenakan biaya tarif 1.000 per NIK. Nah, di sini sudah mulai ada transformasi digital. Ketika mengakses data kita sudah mendapatkan keuntungan benefit. Nah, ini dikelola oleh dari Kementerian Dalam Negeri sendiri. Mungkin lanjut. Nah, ini skema transformasi digital kami menggunakan pendekatan supply dan demand, bahwa keterkaitan antara SPBE dan SD itu saling membutuhkan, di mana SPBE berperan dalam seluruh aspek yang artinya berdasarkan transformasi digital. Kerangkanya itu dibuat oleh Kementerian Menpan RB melalui Perpres 95 tahun 2018 mengenai kebijakan SPBE. Nah, di mana peran SPI? Peran SPI adalah aspek platform data pemberdayaan, di mana diharapkan dapat menyediakan platform bagi pakai. Nah, ini sesuai juga dengan prinsip SPI.
Nah, kebutuhannya SPBE menempatkan aspek e-government, yaitu menerapkan solusi digital dalam layanan pemerintah. Pada akhirnya, kalau Bapak Ibu sering mendengar SPBE digital dalam layanan publik, seluruh transformasi digital pada akhirnya akan ke layanan digital sektor strategis. Ini yang sedang besar-besarkan dalam arti digaungkan oleh pemerintah pada akhirnya nantinya penggunaan data itu sendiri untuk layanan digital sektor strategis. Nah, di sini ada gambaran bahwa untuk mencapai transformasi digital itu membutuhkan misinya ekosistem digital dan layanan digital sektor strategis. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa domain-domain yang menjadi cara untuk mencapai misi itu yang sudah dituangkan. Contohnya di dalam infrastruktur konektivitas, di sini ada SPBE. Nah, di dalam SPBE itu sendiri yang dalam penerapan e-government, di situ ada domain arsitektur data dan informasi. Disinilah peran SDI, yaitu Satu Data Indonesia mengenai 3 jenis data tadi: data statistik, data spasial, kemudian data keuangan negara. Nah, di sini kita membuka ruang di dalam Perpres 95 tahun 2019 itu ada konteks data lainnya, sehingga ketika ada jenis data baru nanti bisa diusulkan kemudian dibagi-bagikan pula. Nah, apa tujuannya? Selalu kami mengatakan satu data ini nanti manfaatnya selalu berhubungan dengan perencanaan penganggaran, karena data yang sudah dikumpulkan dalam proses kegiatan pendataan, baik itu survei, sensus, dan kegiatan-kegiatan seperti dilakukan DJKI dalam melakukan layanan, merek, dan lain-lain, itu nanti tujuannya adalah perencanaan berbasis bukti, karena ini nantinya yang akan digunakan sebagai dalam konteks perencanaan penegak. Nah, ini sinergi antara SDI dan SPBE. Jadi kalau bisa saya katakan bahwa SPBE dan SDI itu adalah satu kesatuan. Di dalam rencana induk arsitektur SPBE, di situ sudah dijelaskan bahwa sinergi programnya itu dalam ruang lingkup SDI, yaitu prinsip Satu Data Indonesia. Sebenarnya kami sudah mengeluarkan Permen 16 tahun 2020 mengenai manajemen data arsitektur SPBE. Di situ dalam prosesnya kami menekankan bahwa keterisian domain arsitektur data dan informasi itu nantinya melalui prinsip Satu Data Indonesia, ketersediaan data itu sendiri sesuai dengan prinsip SDI. Kemudian mekanismenya di situ ada kami menjelaskan penyelenggaraan yang mungkin pada saat ini sudah melakukan pengembangan, pada akhirnya nanti tujuan akhirnya ke pemanfaatan. Nah, di penyelenggaraan Satu Data Indonesia ini sudah dijelaskan juga di dalam Perpres, dan kemudian kami implementasikan melalui jumlah kami. Nah, jadi pada dasarnya arsitektur data ini merupakan tulang punggung informasi dalam SPBE. Nah, mungkin dari Bapak Ibu Kementerian Hukum dan HAM familiar juga dengan khususnya di Biro Perencanaan dalam menyusun rencana kerja. Ini selalu kami tekankan, mungkin di sini juga ada mitra dari Kemenkumham, dari Direktorat Hukum dan Regulasi di Bappenas, karena ini yang perlu kami tekankan, bahwa di dalam proses Satu Data Indonesia, dalam pembentukan dan pengumpulan data prioritasnya, itu bermengadu dan bertujuan untuk memenuhi PN. Nah, di dalam konteks transformasi digital, di sini sudah ada PN 2, yaitu memperkuat infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Kemudian dituangkan lagi dalam program prioritasnya, yaitu di 5, transformasi digital. Nah, kemudian di kegiatan prioritasnya pemanfaatan infrastruktur TIK. Kemudian proyek prioritas, pemanfaatan TIK dalam layanan pemerintah. Kedua, pemanfaatan TIK dalam layanan masyarakat dan dunia usaha. Ujung-ujungnya yaitu layanan. Nah, ini yang kami harapkan kepada DJKI khususnya, yang dimana sudah menyediakan layanan-layanan yang cukup banyak, sehingga kami mengharapkan dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran yang di dalam rencana melakukan kegiatan pelayanan tadi sudah mencantumkan PN, PP, KP, dan PROPE. Nah, mungkin ini sedikit perjalanan Satu Data, karena kami ingin menjelaskan apa saja yang sudah diperoleh dalam konteks Perpres Satu Data yang atas amanatnya, di mana di tahun 2019 ini masih posisinya di KSP, Kantor Kepala Staf Presiden.
yang dimana ini mereka melakukan inisiasi regulasi kelembagaan dan tata kerja Dewan Pengarah dan Forum. Ini maksudnya Forum Satu Data Indonesia. Kemudian sosialisasi dan asistensi awal KL. Dari Perpres 39 tahun 2019 ini diterbitkan pada bulan Juni. Ini butuh transisi, yang dimana di situ ada Dewan Pengarahnya Bappenas, dan secara ex officio Sekretariat Satu Data dikoordinatori oleh Kementerian Bappenas itu sendiri. Nah, kemudian dialihkan ke 2020. Di situ ada beberapa amanat yang perlu dipenuhi. Nah, di sini sudah kami laksanakan, mulai dari Permen 16 mengenai manajemen SPBE, Permen 17 pengelolaan portal SDI, Permen 18 tentang tata cara menyelenggara SDI. Begitu juga dengan amanat-amanat yang ada di dalam Perpres mengenai tugas dari pembina data, yaitu ada di BPS statistik melalui Perban 4 dan Perban 5-nya mengenai standar data dan data statistiknya. Begitu juga dengan BIG melalui XE BIG nomor 6 tahun 2021 penguasaan data dan metadata. Nah, di sini di tahun 2020 ini di dalam Perpres juga setiap tahunnya kami melaksanakan rapat Dewan Pengarah. Rapat Dewan Pengarah itu merupakan para menteri, para menteri yang memangku kebijakan mengenai SDI. Dan di sini diarahkan bahwa percepatan pembentukan kelembagaan SDI baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian di 2021 kami juga ada Pokja. Di sini Pokjanya terdiri dari 6. Kami bentuk Pokjanya dari Pokja data spasial, data statistik, Pokja interoperabilitas dan portal dan Satu Data Indonesia, kemudian portal hubungan kelembagaan pusat dan daerah. Nah, di sini ditetapkan melalui Kemen kami. Kemudian seiring berjalannya waktu kami sudah mendapatkan pola dalam proses siklus penyelenggaraannya. Di sinilah kami melakukan penyepakatan tema data prioritas dan identifikasi ketersediaan data dan informasi. Nah, ini proses perjalanannya. Kemudian di rapat 2021 kemarin percepatan SDI sama halnya dengan 2020 karena dalam targetnya masih belum memenuhi pada waktu itu dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, kemudian 84 kementerian dan lembaga. Nah, ini juga sudah ditetapkan. Kemudian dari tahun 2022 sudah mulai soft dan bahasa saya di sini kami mulai melakukan soft launching portal SDI karena tujuannya pembagian bagi pakai data itu melalui portal data. Nah, di dalam konteks portal data di tahun 2022 kemarin sudah ada keterisian data-data yang dimulai dari tahun 2021 kemarin. Kemudian kami juga melakukan penyepakatan penetapan redaksi karena ini sebagai guidance atau dalam acuan bagi KLKM. Sebenarnya kami juga ada keterkaitan dengan Kumham khususnya dalam harmonisasi regulasi untuk yang menuju percepatan. Nah, percepatan regulasi di kementerian dan lembaga, karena kalau Bapak Ibu ada dari Dirut yang hadir selalu berhadapan dengan KLKM, kami juga turut hadir karena dalam proses pembentukan kelembagaan penyusunan regulasi itu diwajibkan untuk setiap KL pasti materinya masih gitu. Yang ini. Kemudian di sini pada waktu tahun 2022 juga kami sudah menetapkan data prioritas tahun 2022. Nah, kemudian di akhir tahun 2022 kemarin kami sudah launching portal. Dalam arti di sini kami sudah siap bahwa ini akan menyediakan layanan-layanan yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian lembaga dan daerah. Di samping itu kami juga menyediakan juklak yang untuk tata cara di dalam teknis, yaitu juklak nomor 4, tata cara integrasi portal, juklak nomor 5, penetapan pembatasan akses data yang berhubungan dengan perlindungan data yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian juga nomor 6 penggunaan logo SDI ini juga kami sedang mendaftarkan, Ibu izin kami mendaftarkan logo Satu Data Indonesia karena ada beberapa NGO ataupun beberapa lembaga yang masih menggunakan kata Satu Data Indonesia, sehingga kami mendaftarkan ini sebagai hak kekayaan intelektual itu tadi. Kemudian juga nomor 9 dan 10 ini terkait tentang kerangka penyusunan dan pembentukan kelembagaan SDI baik di tingkat pusat maupun di daerah. Terakhir yang nomor 11 pembatasan dan perubahan alur
pengguna portal. Ini seperti user, bagaimana mekanisme melakukan permohonan user dalam portal. Kemudian di tahun per Mei di 2023, di sini kami sudah melakukan penyepakatan data prioritas tahun 2023 melalui Kemen PPN nomor 33. Kemudian ada perubahan SOTK juga di sekretariat kami karena secara struktural ada beberapa pimpinan kami yang diangkat menjadi eselon 1 deputi. Kemudian ada juga penyepakatan tata kelola integrasi Reksosek. Ini yang akan menjadi penting karena Reksosek ini bagian dari acuan kami untuk menyusun data induk seperti halnya data dukcapil. Kemudian pendampingan 5 KL dalam penerapan prinsip. Ini pilot project yang kemarin juga disampaikan Pak Mary dari Kemenkes, merupakan pilot project kami di KL tersebut yang kami rasa data-datanya sudah bisa digunakan dan dimanfaatkan dan validasinya terjamin. Kemudian muatan data clearance. Nah ini kemarin juga disampaikan oleh Pak Yusuf dari Menkominfo terkait tentang SPD clearance pendataan, di mana konteksnya setiap KL yang ingin membangun infrastruktur TIK harus melalui proses verifikasi antara Kemenpan RB selaku penanggung jawab dari SPBE, Menkominfo, PDN dan SPLP, kemudian kami dari satu data Indonesia. Nah ini yang nanti diterbitkan melalui SEB bersama. Kemudian target kami ini juga di Juni yang akan datang atau Juli maksud saya, Juli yang akan datang kami akan melaksanakan rapat Dewan Pengarah di tahun 2023 ini. Nah mungkin Bapak Ibu dari DJKI dapat mengusulkan masukan melalui wali data. Apa yang ingin dibahas, apakah mungkin ada data tematik terkait kekayaan intelektual agar itu bisa dapat dibahas melalui rangkaian-rangkaian untuk RDP, karena di dalam mencapai rangkaian RDP tersebut kami melakukan forum-forum yang untuk dibahas melalui RDP, salah satunya forum data tematik. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan pengembangan karena kami juga merasa percepatan di beberapa KL juga ada, kami belajar dari contohnya kayak Kemenkes kemarin, jadi sehingga pengembangan portal ini akan terus sifatnya berlanjut. Kemudian penerbitan pedoman SDI karena dirasa masih belum cukup dari juklak-juklak yang kami sudah buat. Nah kita masuk ke dalam pengelolaan data, tantangannya. Nah ini tantangan penyelenggaraan satu data yang mungkin sudah disampaikan secara singkat, saya katakan secara skala kelembagaan. Secara sederhana di sini kami melihat banyak KL yang wali datanya pada awalnya itu tusinya sama. Contohnya di Kemenlu. Di Kemenlu itu ada 3 unit kerja yang merasa mereka mengelola data dan informasi. Ketika penunjukan wali datanya sebagaimana amanat Perpres 39 bahwa wali data itu hanya 1. Sehingga kemarin sempat dibahas dalam forum konsolidasi menetapkan 1 wali data. Nah secara nomenklatur sebenarnya semuanya sama, ada data dan informasi, ada data dan teknologi, kemudian ada data diplomasi. Itu yang kemarin kita bahas, dan banyak case-case lain yang beberapa di KL. Salah satu contohnya misalnya di Kementerian Pertahanan. Kalau di Kementerian Pertahanan itu di tiap-tiap daerah ada perwakilan. Matra-matra dalam Kementerian Pertahanan itu ada 3, TNI, AU, AL, dan AD. Dan di sini mereka mengatakan kami juga ingin menjadi wali data. Tetapi secara mata anggaran, perencanaan anggaran, semua itu menempel di Kementerian Pertahanan. Sehingga kami mengatakan alur koordinasinya kita buat dalam bentuk peraturan pemerintah bahwa wali data Kementerian Pertahanan itu hanya ada di Kementerian Pertahanan. Nah untuk TNI matra-matra yang ada seperti Mabes TNI, TNI AD, AL dan AU itu dia selaku pembantu wali data. Nah kemarin dibuat nomenklaturnya koordinator produsen data yang tusinya di Infolahta, nomenklaturnya mereka mensupport atau memberikan datanya kepada Kemhan, Pusdatin Kemhan. Nah jadi kompleksitas dari struktur kelembagaan ini yang menjadi tantangan kami Bapak Ibu. Mungkin juga di Kumham, kami melihat di Kumham ini banyak perwakilan kantor wilayahnya di daerah. Nah apakah kantor wilayah perwakilan daerahnya secara instruktif dari Kementerian Hukum dan HAM
atau dia berkaitan dengan pemerintah daerahnya. Karena bisa kita lihat beberapa KL yang secara OPD yang melaksanakan tusinya tidak secara instruktif, hanya koordinatif seperti dinas pendidikan. Itu kan sebenarnya bahwa konteksnya mereka merupakan perangkat daerah, tetapi koordinasinya itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah tantangan besar kami. Kemudian substansi data ini terkait dengan implementasi standar datanya. Namun ini sudah diterapkan di BPS BIG melalui perban dan SDM mereka, hingga bagaimana KL memenuhi acuan-acuan yang telah dibuat oleh pembina data, harmonisasi regulasi dan kebijakan. Nah, ini yang kemarin disampaikan juga oleh Pak Yusuf dari Kemkominfo, bagaimana kami melihat ada banyaknya tumpang-tindih peraturan yang ingin diselesaikan khususnya dalam permasalahan data. Bagaimana cara kami ingin memperoleh data tersebut yang kemudian dibatasi oleh undang-undang. Seperti apa undang-undang Dukcapil. Kalau kita berbicara hierarki perundang-undangan, sudah barang tentu perpres kami tidak bisa berkata apa-apa kalau dasarnya sudah undang-undang. Nah, ini yang banyak permasalahannya terkait regulasi, kemudian integrasi dan bagi pakai. Sebenarnya secara interoperable ini permasalahannya kemarin belum adanya aturan. Alhamdulillah di awal tahun kemarin melalui Permen Kominfo yang sudah dijelaskan Pak Yusuf nomor 1 tahun 2023 yang interoperabilitas data SPB SPDI merupakan amanat dari Perpres 39 sudah diterbitkan. Dan SDM. Nah, SDM ini juga yang menjadi tantangan. Mungkin di tahap kementerian lembaga itu keterisian SDM-nya sudah ada, namun di daerah itu sangat minim sekali. Bayangkan satu Diskominfo, wali data di daerah itu adalah Diskominfo Bapak Ibu. Dan di Diskominfo itu hanya satu stasiun isi menangani seluruh data OPD, sehingga kewalahan. Nah, jadi dalam konteks KL saja yang cukup banyak keterisian SDM-nya, masih ada beberapa data yang masih belum kita jamin kualitas datanya. Sementara di daerah yang hanya satu orang itu kami rasa belum terpenuhi, apalagi belum adanya mendapatkan pelatihan digital literacy. Nah, inilah kemarin dari hasil rapat Dewan Pengarah yang 2022 kemarin sudah diinstruksikan bahwa Kementerian Kominfo harus mempunyai program pelatihan talenta digital. Itu sudah diterapkan juga oleh Kementerian Kominfo. Nah, mungkin ini siklusnya, bahwa siklus tata kelola data ini ujung-ujungnya balik ke posisi awal tadi, data dari policy making. Dalam arti data itu dibuat untuk mengambil keputusan dari data yang terkini, karena banyak beberapa KL layanan terus berjalan, prosesnya terus berjalan, tetapi data yang tidak terupdate, tidak terverifikasi dan validasinya masih dilakukan. Nah, inilah siklusnya dalam siklus Perpres 39 supaya data tersebut dapat dibagi pakaikan. Ini alur. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang perencanaan, ini halnya sama dengan perencanaan rencana KL, bahwa di TP2 KL berinisiatif untuk produsen data mengumpulkan data dan identifikasi data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya, kemudian berkoordinasi dengan wali data, kemudian diforumkan, kemudian apabila data tersebut ada data prioritas, kemudian diusulkan melalui forum satu data Indonesia di tingkat pusat. Nah, di sini perannya di awal perencanaan menjadi tanggung jawab kami dalam menentukan timeline, kemudian guideline dari tahapan perencanaan, dan diawali oleh produsen KL tadi. Kemudian di pengumpulan ini sudah tahap T pelaksanaan. Kalau di Biro Perencanaan itu di tahun pelaksanaan, di mana KLD melalui produsen data mengumpulkan data yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Nah, ini kemudian dikumpulkan, baik itu daftar data, kemudian data prioritasnya. Kemudian di sini kami menambahkan penyimpanan, karena ada dalam arti gap, kemudian kekosongan proses yang ingin kami isi, yaitu penyimpanan dan pengamanan data. Karena pada akhirnya penggunaan PDN itu sudah dilakukan oleh Kemkominfo agar penggunaan satu data warehouse, yaitu Pusat Data Nasional. Nah, kenapa kami masukkan di sini BSSN yang merupakan pokja dari interoperabilitas kami? Karena uji kompetensi dan dalam portal data itu ada di BSSN. Untuk jaminan
jaminan keamanan portal baik itu secara infrastruktur, keterisian datanya, itu kami berharapkan semua melalui uji kompetensi dari SSN. Nah, jadi banyak yang bilang ini keamanan datanya bagaimana Mas ketika portal KL berbagi pakai dengan portal Satu Data Indonesia. Kami katakan bahwa keamanan data itu dilakukan oleh KL secara mandiri untuk kepada BSSN, dilakukan melalui uji kompetensi dan uji kelayakan dari portal itu sendiri. Karena berbagi pakai data itu hanya menggunakan harvesting data melalui metadatanya. Portal tetap ada di masing-masing KL. Portal SDI mengharvest semua metadata yang ada di portal KL. Nah, jadi masalah keamanan itu kembali lagi ke portal KL. Karena ini juga bagian dari peran BSSN. Kemarin BSSN mengatakan mereka sudah siap untuk melakukan uji kompetensi dan sudah ada kaidah-kaidah dalam kelayakan untuk portal KL. Kemudian di proses pemeriksaan. Nah, di dalam proses pemeriksaan ini sudah mulai alur wali data yang berbeda, di mana wali data dapat melibatkan DIJ, BPS dan begitu. Harapannya di dalam proses pemeriksaan yang sudah sesuai dengan lagi, mereka dapat membantu, khususnya di BPS. Kesiapan BPS, melihat BPS juga ada pembagian daerah. Kemudian dipakai, ini juga sudah dijelaskan bagaimana kaidah sudah diterapkan melalui pertemuan. Kemudian di sini yang saya tekankan bahwa pengguna ini yang kami maksud di awal adalah government. Harapannya kita selesai dulu antara pemerintah, antara government to government, karena prosesnya dan dipakai datanya lebih kepada data terbatas. Kalau open data atau data terbuka, publik pun bisa melihat. Namun dalam konteks data terbatas, ini yang kita tekankan bagaimana cara penerapannya melalui pengguna datanya. Karena tujuannya adalah pemanfaatan. Jadi kami belum bisa merasakan pemanfaatan sudah bisa dirasakan masyarakat. Sudah itu data-data yang bersifat publik, open data. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa membuka dari data.go.id, itu sudah ada data yang terbuka. Namun dalam konteks data terbatas, ini hanya pemerintah. Nah, mungkin ini siklusnya yang bisa saya jelaskan mengenai tata kelola Satu Data Indonesia. Nah, ini sedikit intinya bahwa di sini ada Dewan Pengarah itu, kemudian koordinatornya dari Kementerian Sendiri, Menteri PPN. Di situ ada koordinatornya, kemudian Menteri selaku PJ dari SDBI juga masuk dalam, kemudian dari peran Kemendagri di dalam konteks kami mengatur hubungan pusat dan daerah, baik itu dalam konteks pengelolaan datanya, hilirisasi datanya, maupun dalam konteks hubungan kelembagaannya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan bahwa wali data itu cuma satu. Kami kenapa menekankan itu? Harapannya seluruh dirjen-dirjen ke satu, kemudian dari kompleksitas kemudian sampai ke daerah, wali datanya tetap satu, produsen datanya yang banyak. Nah, ini produsen data dalam satu KL itu sesuai dengan struktur dari tata kelola kinerja yang ada di Kementerian. Nah, di daerah ada budaya sedikit, ada wali data pendukung. Siapa wali data pendukung ini? Membuat pertanggungjawaban dari dinas-dinas tersebut, karena produsen data ini biasanya melekat di unit kerja, namun wali data pendukungnya itu adalah pejabatnya, yaitu kami tempatkan di kepala dinas atau sekretaris dinas. Nah, di sini ada sinkronisasi antara forum Satu Data Daerah yang dimana di provinsi dapat melibatkan wali data kabupaten kota. Dari dasar-dasar mereka dalam konteks forum mengusulkan data-data prioritas, kemudian forum tersebut menyampaikan ke forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Di situlah kami bawa ke Dewan Pengarah. Salah satu concernnya tadi mengenai hubungan kelembagaan, karena bisa dikatakan nanti juga ada masalah pemanfaatan yang saya sampaikan di desa.
itu kami sudah menambah 21 aplikasi. Kami upayakan kurang hanya 3 aplikasi yang berkurang jadi 18. Jadi saya kira ini tantangan besar buat kita bersama. Nah, dalam konteks perencanaan data, ini seperti yang saya sampaikan tadi, variabelnya yang diacu adalah RPJMN, UKP, SDGs. Nah, dalam mengisi rencana pengumpulan data untuk tahun selanjutnya, acuannya selalu melihat kepada RKP, RPJMN, dan ini yang nanti ketika melakukan pelayanan tadi, kemudian kegiatan pendataan ini harus tercantum di dalam konteks daftar datanya. Nanti dibahas melalui forum satu data, kemudian dikumpulkan pada tahun pelaksanaan. Nah, pemahamannya sederhana, kalau bisa saya katakan data prioritas merupakan bagian dari daftar data. Jadi dalam pengumpulan daftar data itu sudah masuk ke dalam data prioritas. Ada beberapa part bagian data prioritas yang merupakan dari daftar data. Hitung-hitungan apa? Ini juga kami sesuaikan bahwa banyak keterisian apa yang ini 365 yang biasa versi terbaru 2021 kan format yang umum agar dapat disinkronkan, agar dapat dibagi pakaikan oleh portal. Di sini sudah ada formatnya. Kemudian yang paling wajib untuk diisi adalah tagging RPJMN, NKP, SDGs dan kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini seperti apa? Contohnya kemarin itu ada impres tentang PKDN, kemudian ada impres tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ini juga ada di dalam konteks satu data yang dibahas menjadi data tematik. Jangan pakai browser mungkin bisa. Kemudian di tahun dari 2023 kemarin yang menghadapi di PPN Bappenas sudah menetapkan data prioritas tahun 2023. Ada sebanyak 4.361 KR yang mengusulkan data mereka menjadi data prioritas. Namun dalam proses forum satu data kami menetapkan 2.214. Nah, ini ditetapkan kemarin mana-mana saja keterisian karena rujukannya itu tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, RPJMN, kemudian SDGs, kemudian kebutuhan mendesak dan seterusnya. Nah, di Kumham sendiri khususnya di DKI yang paling banyak dalam mensupport data-data prioritas. Salah satu contohnya yang 365 sama Adobe itu kan dulu bundling mengusulkan 39 data prioritas yang terdapat 8 data prioritas 20 cara komponen nilainya. Iya, karena udah ganti lagi yang bundling 365 sama Adobe. Nah, inilah yang bisa saya katakan harapannya dari Kumham khususnya di DKI melalui Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan dapat mengumpulkan data yang sebagaimana dijadikan prioritas khususnya di Kumham sendiri. Karena ini tahun pelaksanaannya harusnya sudah berjalan seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam konteks pemanfaatan data. Nah, di dalam portal kami sudah ada fitur atau layanan-layanan yang sudah disediakan. Terlebih dahulu saya menjelaskan bahwa di dalam portal itu membagi dua, yaitu data tadi yang bisa Bapak Ibu akses melalui data.bpid, kemudian portal forum SDI. Ini terkait akses bisa dilakukan oleh user dalam portal SDI. Kemudian layanan yang kami sediakan adalah pelatihan asistensi. Ini lebih learning management system di mana kami juga dapat melakukan secara virtual online dalam arti konten-konten video yang dimasukkan agar karena itu kan mungkin bundling ya. Jadi asistensi atau bimbingan teknis di KLI karena untuk mencapai di level daerah cukup banyak. Tapi kalau berbicara tentang KL, kami rasa kami sudah mencapai 70%. Dari provinsi saja 34% yang sekarang jadi 37, hampir semuanya sudah mempunyai regulasi pembentukan pekerjaan SDGs. Kemudian katalog data nasional. Katalog data nasional ini terisian dari data-data salah beli yang seharusnya S1 malah beli yang ketiga yang kayak
di sini seluruhnya sudah muncul dalam kan yang kemarin ada tuh yang ada sehingga nanti untuk pemanfaatan data di situ tuh sebenarnya kan bisa kita S1 berikan apa satu kemudian tapi muncul belinya E3 sama PPK. kemudian pedoman ketintegrasi Yang ketiga itu dia kayak split karena masih banyak PR kami sosialisasi yang ingin memudahkan dari penyelenggara untuk melaksanakan SPIP. Dan ada forum SPIP-nya ini terkait tentang apa saja yang sudah dilakukan, kemudian sehabis apa mungkin acara ini juga merupakan yang dalam SPIP. Nah, lanjut. Nah, ini overview satu data Indonesia yang nanti kami kembangkan. Kami juga belajar dari beberapa KL yang mungkin lebih dulu melakukan pengembangan portal seperti yang kemarin dijelaskan oleh mulai dari analytic tools, tetapi di sini concern kami karena kami Bappenas di tata pembangunan. Nah, ini yang mungkin menunjukkan bahwa satu data Indonesia khususnya portal yang kemarin sedang dikembangkan dan kemudian yang akan dapat dimanfaatkan bagi portal satu data Indonesia pada tahun ini sedang berjalan dalam proses yang sudah bisa dipakai seperti data pedoman belum secara keseluruhan terisi namun sudah ada tadi dari nomor 4 sampai 11 kemudian pelatihan asistensi juga dalam proses pengisian. Nah, analisis sudah ada, data masih dalam rencana. Siapa penggunanya? Bapak Ibu yang ada di Kementerian Pemberdayaan. Kemudian ini contoh SKD yang berani menggunakan itu yang sudah sesuai dengan siapa yang melakukan pemeriksaan nanti secara berkoordinasi dengan pembina data. Nah, ini kemarin dikatakan kemarin yang kami sudah menggunakan layanan yang disediakan oleh Kemenkominfo. Ini juga selaras dengan tata cara integrasi perbankan melalui Suplak nomor 4 tahun 2021. Di sini kami juga sudah menggunakan fasilitas dari produk SPLB proxy layanannya. Kemudian ini contohnya alur integrasi yang menggunakan modul SPLB yang kemarin disampaikan. Ini sudah kami gunakan mulai dari portal data dalam bentuk dokumennya seperti apa, bagaimana melalui modul SPLB kemudian dihapus atau dianggap dengan portal data Indonesia. Jadi sama-sama. Nah, ini contoh-contohnya kemarin juga Bapak Ibu melihat profil tenaga kesehatan ada di portal Kemenkes, kami mengeditnya dan mengharvestnya dari portal data Kemenkes. Ini juga ada di PODA. Mungkin kalau bisa dicek nanti di data nya kok sama sih dengan apa yang ada di Kemenkes. Itulah keuntungan dari kita bagi pakai sehingga data isinya data seluruh KL bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang saya katakan tujuan dari SD itu sebenarnya dalam konteks pemanfaatan adalah pemanfaatan program di mana ekosistem layanan publik yang dilaksanakan di dalam konteks layar ini kemudian dengan memanfaatkan data induknya. Nah, bagaimana dengan konteks layanannya dilakukan kemarin dengan Nexus. Nah, ini data induk ini melalui NIK, ini melalui sensus kependudukan yang kemarin dilaksanakan di 2 juta. Nah, inilah kenapa dibutuhkannya updating data agar program tersebut tepat sasaran. Ini dalam proses. Nexus ini juga mulanya ada di Kementerian PPR Bappenas selalu berkoordinasi dengan BPS yang nantinya rencananya ini datanya ada di Kementerian PPR. Nah, ini hasil analisis kami bahwa berdasarkan penelitian dari tahun 2020 berdasarkan dasar susunan proporsi rumah tangga termiskin yang dapat terpapar. Jadi ada beberapa yang mendapatkan bantuan secara double sehingga dibutuhkan komplementaritas dari layanan program pemberdayaan berapa. Nah, ini datanya dari Pusat Mesos, kemudian ini dari sistem layanan dan menunjukkan hasil analisis kami terdapat 6,4.
Nah, Ya, kenapa juga. kita melakukan clearance kegiatan pendataan yang kemarin disampaikan agar meminimalisir dan mengefektifkan cara kerja kita ada program baik itu berbasiskan survei kemudian sensus. Nah, ini supaya dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam hal sederhananya kami juga menyampaikan konteks monitoring evaluasi. Mungkin Bapak Ibu di Kementerian Hukum pernah ditanyakan tentang PPS, kemudian mandala. Ini sebenarnya bisa dijadikan satu agar tidak berulang-ulang. Sementara kami juga punya strategi formulasi inilah tujuan agar mengefektifkan, mengefisienkan waktu kita dalam proses melaksanakan program. Nah, ini gambarannya bahwa kemarin kami sudah melakukan 2 proyek data yang dimana kami buat satu data kemiskinan dalam prosesnya, rancangannya dimana dalam KLD yang menyuplai data kemiskinan tadi, KLD juga yang memanfaatkan, kemudian diharmonisasi melalui program penanggulangan kemiskinan. Siapa-siapa saja KL yang melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Keuntungannya apa? Untuk peningkatan mobilitas dari program itu sendiri dan peningkatan ketepatan sasaran. Nah, ini permasalahannya. Nah, ini yang mungkin sudah bisa kita lakukan karena di dalam konteks katalog data tadi, supporting data-data yang terkait program-program kemiskinan itu ada di BPS, dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang dijadikan proyek data program yang dijadikan sebagai data percepatan penanggulangan kemiskinan agar tidak dilakukan secara duplikasi program, kemudian duplikasi kerja dari setiap. Nah, ini analisis data model kami yang kami lakukan bahwa yang tadi sebelumnya ada kegiatan model pemetaan, ada kegiatan-kegiatan program dari setiap KL yang kirim kemudian yang persiapan ini juga sama, target sasarannya sama dari PKS 20%, dan seterusnya. Nah, inilah kenapa perlu komplementarisasi program agar ini menghasilkan mana yang dibahas di forum saksi data. Jadi usulan-usulan KLD tadi nanti dibahas, kemudian nanti data yang terkait program kemiskinan tadi dibahas melalui forum saksi data Indonesia tingkat pusat. Di sini kita melihat data analisis, kemudian ini dilakukan clearance, kemudian nanti pada akhirnya dimanfaatkan agar tidak kegiatan-kegiatan duplikasi. Nah, ini konteksnya memang lebih kepada efisiensi anggaran yang ada pelaksanaannya di pusat dan daerah. Jadi, nah, tinggal bagaimana kami menjamin bahwa data reksosial yang dimaksud dapat digunakan sebagai pemanfaatan data itu dan selalu update yang dilakukan oleh Dukcapil data kepentingan. Nah, dalam konteks perlindungan data, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa uji kompetensi dan uji pelayanan portal baik itu dari di DJKI, kemudian portal Kemenkumham atau portal KLD melalui BSSN. Nah, dalam konteks SDE kami melakukan perlindungan data melalui penetapan dan manajemen akses data. Di sini kemarin sudah disampaikan juga. Namun kami lebih detail bahwa di dalam sumbernya kami melihat dari UKP pada tahun 2008, kemudian peraturan aksif nasional nomor 7. Di sini membagi 3 klasifikasi terbuka, terbatas, dan tertutup. Sudah disampaikan bahwa tertutup tidak dibagi KPK, tetapi yang menjadi catatan sebagai contoh di KAN BIN. BIN itu tidak mungkin membagikan pakai data, tapi BIN mau membagikan data-data informasi yang terbuka seperti pegawai yang melalui PPPD mereka. Dan dalam konteks ini kami melihat ada keseriusan dari setiap KL, dari konteks KL yang sifatnya rahasia saja mau bagi pakaikan datanya. Tetapi untuk konteks data tertutup ini kami tidak pernah mengatakan untuk di-input di dalam portal, bahkan seperti yang disampaikan Pak Yusuf, kalau bisa disimpan di luar jaringan internal seperti itu. Nah, klasifikasinya sudah kami atur melalui jumlah kami untuk kemungkinan tahun 2020 kami fokus terhadap data terbuka dan terbatas. Bagaimana konteksnya? Konteksnya di dalam jumlah itu mengatakan ketika produsen data dan wali data merasa data yang disimpan
ingin menjadi tertentu. Sebagai contoh, mungkin bisa saya ambil contoh data-data yang sedang dilaksanakan kemarin itu seperti data COVID. Nah sebenarnya itu kan data terbatas, sehingga dalam konteksnya ketika itu sudah terbuka dan membuat garis masyarakat, kriterianya ada di dalam program, maka diusulkan oleh si produsen datanya dan si wali datanya, diujikan kepada IPD ya, PD yang ada yang biasanya melekat di Biogas, itu kemudian dibahas melalui forum satu data di tingkat kementerian lembaga, kemudian diusulkan kepada pusat, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian dalam konteks pembatasan akses, ini pembatasan akses jauh sebelumnya bahwa KL, baik itu wali data di sini saya produsen data menjadi user. Kalau Bapak Ibu dari DJKI sudah barang tentu memiliki akses data dari data kekayaan elektronik uang. Nah, di sini ada peran-perannya, peran wali data sebagai apa, pemilik data dan satker pengguna. Satker pengguna ini bisa jadi dari unit kerja maupun sumber daya manusia yang ada di dalam unit kerja itu sendiri. Maksud saya perorangan. Nah, wali data di sini tugasnya apa? Mereka dapat mengakses data apapun yang ada di instansinya, membuat konektivitas portal instansi. Nanti dia bertanggung jawab untuk membagi pakaikan portal yang ada di dalam KL-nya kepada KL. Nah, kemudian pemilik akses data, bahwa kepemilikan data itu selalu melekat di produsen data. Jangan sampai salah persepsi atau multitafsir bahwa wali data yang memiliki data, tidak, bahwa pemilik data itu melekat pada produsen data, sehingga produsen data yang tahu bagaimana klasifikasi datanya, baik itu data terbuka maupun tertutup. Tugasnya dapat mengakses data sesuai dengan klasifikasi data yang dicantumkan. Jadi ketika DJKI menganggap ini ada data yang tertutup, yang dijelaskan data tertutup, kemudian data terbatas, yang nanti bagi pakaian dijelaskan siapa saja satker yang bisa menggunakan dan memanfaatkan. Kemudian ada satker pengguna data, berhak mengakses menggunakan data yang ditujukan untuk operasional tugas dan fungsi satker, dapat mengajukan izin akses pemilik data. Ini dalam konteks portal. Jadi satker pengguna nanti di sini bisa saya jelaskan di slide selanjutnya, tetapi akses kontrol list itu tadi diatur oleh wali data. Jadi Bapak Ibu yang sudah baik DJKI yang ingin memperoleh user, seharusnya dari kemarin wali data sudah bersurat kepada kami, sudah bersurat melampirkan akun mereka dan akun-akun non wali data, yaitu produsen data yang ingin mengakses pemanfaatan portal data khususnya untuk data terbatas. Ini yang mengatur di wali data, dan acuan yang mereka harusnya berkoordinasi dengan stakeholder, maksud saya produsen data yang ada di kementerian lembaga mereka sendiri. Nah, ini prosesnya. Nah, di sini di dalam konteks klasifikasi data tadi, bahwa si wali data sudah menganalisis tugas dan tupoksinya, kemudian diusulkan ke wali data instansi, kemudian konteksnya nanti penyampaian akses kontrol list yang diatur oleh si wali data tadi. Mereka dia melihat data-data pemilik datanya diatur dalam akses kontrol list yang mana yang terbatas, yang mana terbuka, kemudian diupdate melalui portal data instansi. Kemudian ketika diupdate portal data instansi, secara otomatis karena metadata yang terhubung dengan portal jadi nanti terupdate. Nah, dalam konteks pemanfaatan datanya dan pelindungan datanya itu, ketika si pemilik akses atau penggunanya ingin menggunakan pemilik akses dari satker lain, dari KLA ingin menggunakan data yang sudah diklasifikasi dan kontrol list tadi KL Kumham, itu sudah ada ketentuannya. Nah, ini ada kaidah-kaidahnya sesuai dengan KL memperoleh data tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mungkin lebih jelas nanti bisa dibaca jukapnya secara betul, karena di sini gambarnya cukup jelimet ya, karena intinya bahwa di sini data mengatur tentang kontrol pembatasan akses yang dimiliki mereka agar dapat digunakan oleh KL yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu, baik itu dari pengelolaan, kemudian pemanfaatan dan pelindungan data. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ibu.
paparannya. Baiklah, Adit selanjutnya nggak megang. pertanyaan mungkin dari sebelah sana dulu. Ada pertanyaan dari 3123. Silakan Pak Said. Adit motoin jangan double. Oh, Jimmy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan dari Pak Menas. Tapi saya lebih fokus pada layanannya. Data terkumpul tapi layanannya tidak menjadi manfaat ya. Apa untungnya? Ya? Nah, dulu itu seingat saya memang ada semacam program dari pemerintah buat produk buat village. Ya. Nah, kalau kita turunkan pada KI tentunya entah itu dari brand, dari mereknya, entah dari patennya, entah dari KLCK-nya, entah dari desainnya. Saya tidak tahu akan dilingkan kemana, tapi sebenarnya kan Yang itu. lanjut itu akhirnya ada program Full screen. satu daerah 1M kalau buat satu itu 1M. Iya. Nah kalau ini sebenarnya menjadi ada sehingga ujungnya kita nasional akan ada. Jadi faktanya beberapa lembaga beberapa daerah kan pelayanan satu atap yang saya bayangkan harusnya bisa melayani atap sampai di level desa gitu. Tapi faktanya memang agak jauh gitu. Sementara yang kalau government bus saja masih jauh juga. Sehingga pelayanan sampai kalau data mungkin ada, tapi sisi pemanfaatannya memang pada saat KI itu memang harus berluaskan. Nggak mungkin dia dia akan terus pada sisi kalau terjadi laporan pelanggaran. Kalau laporan pelanggaran maka ada itu terus dulu sampai ada putusan pengadilan yang final sebenarnya. Nah ini mohon respon dari pihak Bapak mungkin next-nya bisa dianggarkan bagaimana sih one way yang dikomunikasikan satu bisa satu tadi akhirnya nyambung sehingga petani ekonomi bisa ada dampaknya. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi. Ini nonton. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan. Enggak ada. Biasanya ada. Baik, terima kasih Bu Novi. Izin Pak, saya dengan Desa dari Mitra Jarak Kekayaan Intelektual Subpengelolaan PBB. Pada prinsipnya saya tertarik dengan satu data ini karena saya melihatnya dari sisi, kalau dari Pak Said melihatnya dari sisi layanan, saya memang melihatnya dari sisi data karena kami usianya terkait dengan pengelolaan PBB. Nah tadi kan disebutkan dari paparan yang Bapak sampaikan satu step yang menarik bagi saya bahwa satu data itu digunakan untuk tujuan perencanaan berbasis bukti. Ya. Jadi kita pun kalau saya melihat secara birokrasi yang saat kita sering masih tidak berbasis bukti, masih berbasis asumsi tanpa data. Dan yang kedua tadi disampaikan bahwa data ini adalah tulang punggung perencanaan. Nah ini statement ini saya pribadi sangat sepakat. Karena tanpa data yang akurat dan handal, apapun yang dilakukan perencanaan itu pasti kurang matang. Ya, apalagi perencanaan itu dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi ataupun histori-histori yang memang tidak berbasis data. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimana cara kerja satu data ini pada saat mengupdate data, apakah dilakukan tiap hari atau berkalanya seperti apa? Yang kedua, pada saat mengupdate data itu apakah satu data ini melewati proses verifikator? Nah, siapa yang melakukan verifikator? Apakah dari KL atau Pemdanya yang mengajukan penyusun data atau pada saat mempublikasikan data itu satu data ini memang sudah ada tim yang khusus melakukan verifikasi. Hal ini kenapa? Karena
yang terjadi saat ini kita memang tadi yang seperti Bapak sebutkan itu kita punya banyak sekali aplikasi. Satu aplikasi itu dengan jenis layarnya sama tapi bisa menyajikan data berbeda seperti itu kan. Nah ini bagaimana satu data ini bisa mempublikasikan data yang bisa diakses masyarakat itu, tapi memang data itu adalah data yang benar-benar akurat dan nyata. Tidak ada lagi perbedaan yang dibahasakan oleh masyarakat ini datanya benar atau tidak, karena banyak kasus yang kita alami dipublikasikan di masyarakat seperti kasus-kasus yang baru-baru yang kemarin viral karena adanya perbedaan data juga ya, itu memang membuat policy makernya menjadi keliru ya Pak. Nah itu kemudian yang ketiga yang terakhir yang saya tanyakan, bagaimana satu data ini bisa mengakomodasi semua, kan kalau misalnya data itu pastinya setiap KL atau Pemda itu mengajukan dengan format yang berbeda-beda ya Pak. Nah di DJKI sendiri pun ya, kalau saya melihat data yang disajikan itu pun masih belum punya seperti standar ya. Jadi satu data ini bisa nggak membagikan kita pengalamannya, bagaimana bisa mengakomodir itu semua sih. Bagi pembaca yang menggunakan data tersebut sehingga tidak Dari situ. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Said mengenai bagaimana cara kita mengelola data khususnya dalam membuat ketahanan ekonomi nasional bahkan sampai dari masyarakat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi dalam koordinasi dengan Kementerian Desa, sebenarnya kita balik tertarik kepada otonomi daerah. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada batasan-batasan dan regulasi yang perlu kita pahami di dalam konteks rakyat. Nah, di sini yang pertama sekarang instruktif kelembagaannya. Contoh kemudian ombudsman itu perwakilan kantor wilayahnya itu ada secara struktural itu langsung ke pusat. Itu yang pertama. Kemudian contoh kayak misalnya dari DJKI sendiri, saya kira ini secara struktural langsung ke Kementerian Perhubungan. Nah, seharusnya dari konteks struktural tadi yang bersifat instruktif harusnya menyediakan satu layanan, kemudian tidak membuat beberapa layanan yang seperti yang disampaikan Mbak Desanya tadi. Karena kenapa? Kami selalu menanyakan kepada desa ketika contohnya di Kabupaten Sumedang kemarin dihadiri oleh beberapa perangkat desa, mereka isi 21 aplikasi. Harapannya yang pertama bisa kami fokuskan sekarang dari pemerintah daerah yang mempunyai perangkat OPD yang secara struktural di daerah berdasarkan otonomi. Sebenarnya KL itu meminta data daerah melalui Kemendagri. Cuman kesiapan dari Kemendagri masih dalam berproses dengan melalui SIPD, Sistem Informasi Perangkat Pemerintah Daerah. Harapan kami di Bappenas secara mengkonsepkan ini data-data daerah semuanya yang baik itu bersifat layanan yang dilakukan dalam proses kan kesini gitu kan. Namun Kemendagri menganggap malah data-data daerah tadi mereka merupakan pemiliknya, bukan. Pemiliknya tetap di daerah, tetapi kami dalam konteks KL ini memanfaatkan data pelaksanaan di daerah yang sifatnya tidak instruktif terhadap KL, kayak seperti dinas pendidikan, dinas sosial. Ini kan sifatnya koordinatif kepada pusat. Makanya kami berharap itu melalui SIPD. Dari SIPD itulah kami akses, kemudian data-datanya masuk ke portal Satu Data Indonesia. Ini mengurangi dari implikasi banyaknya rencana kegiatan yang duplikasi tadi. Itu yang pertama yang sudah kami rumuskan di tahap pemerintah daerah. Kemudian kedua, di perangkat desa itu juga keterhubungannya dengan balik tadi hubungan KL ke daerah sampai ke level desa, perangkat yang bersifat koordinatif. Nah, seharusnya kami katakan ini desa dari Kementerian Desa ketika kami konsolidasi dengan Kementerian Desa
Dari Kementerian Desa sendirilah yang menyiapkan satu aplikasi yang dapat diisi sekali oleh dari perangkat desa itu sendiri. Jangan sampai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perpanjangan koordinatif tangan di level dinas pendidikan. Ini juga kepada desa, sehingga dia input tentang data pendidikan di dalam sistem yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian Kemensos juga seperti itu. Nah, harapannya kan kemarin kami mengatakan di forum satu data Kementerian Desa transmigrasi tertinggal kemarin itu bagaimana cara dari Kementerian Desa tersebut menyediakan layanan yang dapat dibagi pakaian oleh stakeholder kementerian sektor lain. Jadi di situ sudah ada data pendidikan, kemudian data sosial. Nah, inilah yang kemarin kami canangkan dua proses itu Pak, yang cara SPP yang sudah direncanakan sudah di dalam proses. Namun untuk tahap awal yang sudah mau mencapai 100% itu dengan SPPD, karena nanti kami yang mengeluarkan surat edaran terhadap bupati, maksud saya gubernur, bupati dan wali kota, yang ini dikatakan bahwa wali data itu ada di diskomunikasi, kemudian pelayanannya juga disediakan, nanti ada keterlibatan aliran datanya menggunakan aplikasi SPPD. Nah, ini yang sedang kami rumuskan Pak, dan ini insya Allah nanti di tahun ini dibuat, kemudian nanti kita buat pedomannya. Ini bagian dari amanat Perpres 39 atau pengumuman aliran dana pusat dan daerah. Karena sampai level desa baru tahapan pembahasan komitmen. Saya mengerti karena kemarin kami juga dikeluhkan, ya kapan untuk melayani desanya ketika perangkat desa ikut satu aplikasi yang nggak jalan programnya, cuma verifikasi anggaran besar untuk pelaksanaan tetapi tidak ada manfaatnya. Mungkin itu Pak Said, jawaban saya nanti mau kalau memang ada tanggapan, kemudian dari Mbak Desta terkait pengolahan mengenai bagaimana cara data terkait update data. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam struktur penyelenggara ada semua data, wali data dan produsen data. Wali data di tertangkap berarti dia seperti itu. Kemudian di daerah ada diskon. Nah, siapa yang mengupdate data secara periodik? Sebenarnya di dalam keterisian struktur daftar data yang disediakan pembina data dari BPS, kemudian SE dari BIP itu dilakukan oleh produsen data sendiri. Nah, produsen datanya sendiri mengikut acuan tersebut. Karena acuannya itu cukup kompleks, maka kami keluarkanlah acuan daftar data dari melalui jumlah kami. Nah, jumlah kami tadi itu mengharapkan kepada produsen data dalam proses pengumpulannya minimal yang saya tampilkan di paparan 5 ini sudah terisi, baik itu dari karena di situ ada periodenya, jadi sudah ada ketentuan periodik. Jadi secara otomatis ketika di dalam pengisian data tersebut dijelaskan periodenya 3 bulan sekali, 1 tahun sekali, maka secara otomatis yang menjadi pemilik data bertanggung jawab untuk update data tersebut. Nah, bagaimana konteks kami memvalidasi data tersebut sesuai dengan prinsip data seperti yang Mbak sampaikan tadi? Benar, kami secara mandiri tim data analis juga ada di kami. Setiap data yang sudah terkait sebagai data itu kami periksa secara berkala, bahkan secara berkala setiap hari bahasanya. Dengan keterbatasan SDM yang kami miliki, kami tetap berupaya dan selalu berkoordinasi dengan BPS. Karena kenapa? Yang fitur layanan yang SKD data hanya dapat ditampilkan ketika sudah sesuai dengan prinsip data, dalam arti sudah terverifikasi dan validasi datanya. Nah, ini jadi ada dua peran, tidak bisa cara kerjanya itu hanya di SPI ataupun mau di BPS ataupun mau di produsen data tersebut. Jadi memang konteksnya produsen data tersebut memperbarui dari sesama periodik format data mereka, kemudian pembina data review, kemudian kami juga menganalisis. Ketika ada yang tidak sesuai prinsip, kami melakukan pembina data. Seperti itu cara kerja yang ada di sekitar SPI. Karena sebenarnya marwah Perpres 39 kalau kita cuma data set. Kalau bisa saya simpulkan, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh saya. Karena sebenarnya tujuannya itu cuma data set. Portal data di beberapa negara semua itu kumpulan data set. Jadi setiap
unit, maksud saya kementerian lembaga dan daerah. Nah, cuman prosesnya validasi dan kita sendiri yang ingin memudahkan, kemudian ada layanan tersebut. Makanya ada dashboard, ada analitik dan dashboard eksekutif. Kemudian siapa verifikatornya itu mungkin sudah terjawab tadi yang seperti saya sampaikan. Sebenarnya wali data itu merupakan perpanjangan tangan. Itu ada di Perpres, perpanjangan tangan dalam pembina data, baik itu data statistik, spasial dan keuangan. Jadi si wali data ini kemarin sudah berkomitmen sebenarnya dengan para pembina data untuk melakukan pelatihan pemeriksaan. Jadi data-data yang dikumpulkan produsen data, wali data yang memeriksa. Namun wali data menyatakan ketidaksanggupan mereka karena balik lagi ke keterbatasan SDM. Makanya dari kami menyarankan jangan sampai keterbatasan itu menghalangi, lebih baik dilakukan secara bersama-sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada yang pemeriksaan di dalam konteks urusan data internal, wali data itu mengundang pembina data. Nah, kami di belakang layar itu melakukan analisis apakah data tadi sudah sesuai. Karena penanggung jawabnya sebenarnya dalam verifikator itu wali datanya atas perpanjangan tangan dari pembina data. Seperti itu, Mbak. Cara kerjanya yang sedang dilakukan sekarang. Kalau dia, ya wali datanya yang verifikasi, validasi datanya. Ketika itu tidak sesuai, kembalikan ke produsen data. Ini produsen data sesuaikan dengan bagaimana sudah ditetapkan pembina data. Namun sepertinya pembina data saja bisa melihat tebalnya perbanding dari 4 dan 5 terbal. Kemudian jenis layanan. Ini saya kurang tercatat tadi yang pertanyaan nomor 3, bagaimana mengakomodasi data terverifikasi. Nah, ini mungkin saya jawab dengan catatan yang ada di sini dan bagaimana mengakomodasi data yang sudah terverifikasi seperti itu. Nah, kalau jawaban dari kami sebenarnya ini juga impact yang sering kami katakan bahwa ketika data-data itu sudah terkumpul dan tervalidasi, next step-nya apa? Nah, kan ini yang sedang ditanyakan. Makanya yang bisa yang saya katakan sekarang, khususnya yang sudah mengalami data percepatan seperti di Dukcapil, data terbatas pemanfaatannya melalui PP 10 tahun 2023, mereka itu sudah memverifikasi dan memvalidasi data itu secara terus-menerus setiap hari. Jadi by system, kemudian sudah ada amanat itu dapat dimanfaatkan dan mendapat feedback keuntungan dari pemanfaatan tersebut. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan pertanyaan terakhir karena tadi kurang tercatat, tapi yang saya pahami bagaimana mengakomodasi data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi. Sekian Ibu, terima kasih. Bagaimana Pak Said, Bu Desa? Data ini berlaku nasional ya Pak, artinya semua masyarakat bisa mengakses, semua masyarakat akan menggunakan data ini. Jangan sampai data ini ada berbeda dari data produsennya yang kalau bilang tadi, harusnya sama kan. Nah, masalah yang sering terjadi ketika itu adalah kita berlomba-lomba menyajikan sanksi, tapi kita lupa melakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga apa yang sering terjadi adalah bahwa yang kita sajikan dan inovasi yang kita lakukan itu hanya sampai pada titik menyajikan. Jangan sampai saat sudah bagus ini ya kedepannya tidak akuntabel untuk digunakan masyarakat karena ada perbedaan data dari produsennya seperti itu Pak. Supaya yang namanya data sudah terpublikasi, data terbuka itu masyarakat yang mengambil itu tidak akan melakukan verifikasi lagi. Makanya tadi saya tanyakan apakah verifikasi itu dilakukan oleh pihak siapa. Tadi disampaikan bahwa ada tim yang melakukan verifikasi, tidak hanya dari tim pembinanya tapi juga dari tim produsennya. Nah, apakah melakukan verifikasi itu juga dilakukan secara manual atau by system gitu Pak? Maksud saya tadi seperti itu, karena kalau pekerjaan manual ini human error-nya juga tinggi ya Pak, kalau dilakukan seperti itu. Satu data itu kan satu program pemerintah ya. Kalau saya ngikutin, saya termasuk yang mengikuti
masalah yang menarik ya Pak. Bagaimana saya berpikirnya JDKI juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Makasih Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Sebagai catatan tadi, memang tidak bisa secara karena berproses. Memang tadi yang sudah disampaikan bagaimana cara kami melakukan verifikasi. Peran-perannya setiap stakeholder ada, baik itu dari penyelenggara maupun dari sekretariat sendiri. Harapannya memang ini dapat nanti dijadikan basis seperti yang Ibu sampaikan tadi dalam konteks perencanaan berbasis. Mungkin di sini ada rekan saya yang ingin menambahkan dari Mas Bita Mulu. Baik, terima kasih banyak Mas Agung. Mohon izin Ibu Desta, saya menambahkan beberapa dari segi disampaikan lengkap sebenarnya oleh Mas Agung. Terkait dengan bagaimana kebijakan satu data dapat mengakomodasi data-data yang berbeda dari KLD khususnya yang dihasilkan oleh produsen data yang seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi sudah cukup disampaikan secara oleh Mas Agung, namun secara sederhana proses untuk mengakomodasinya adalah terkait dengan penyediaan standar data dan metadata yang sama. Jadi kalau boleh kami kembalikan kepada bagaimana prinsip satu data Indonesia itu berjalan, prinsip ada 4 prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah digunakannya standar data yang sama, dan prinsip yang kedua digunakan metadata yang sama. Nah, prinsip untuk standar data dan metadata yang sama tersebut diterbitkan oleh pembina data, jadi oleh BPS, BPJ, dan juga Kementerian Keuangan berdasarkan jenis datanya. Jadi untuk jenis-jenis data statistik, pembina datanya adalah BPS, artinya BPS menerbitkan peraturan BPS untuk bagaimana penggunaan standar data dan metadata statistik. Begitu juga untuk data spasial BPJ dan data keuangan negara oleh Kementerian Keuangan. Sehingga proses tahapan pertama adalah produsen data. Ketika dia menghasilkan data, harus memperhatikan standar data dan metadata itu sesuai dengan apa yang diterbitkan oleh pembina data. Jadi berjenjang. Kemudian pada saat produsen data itu menghasilkan data tersebut, wali data merangkumnya ke dalam satu instrumen, yaitu instrumen daftar data yang sudah disebutkan dari instrumen daftar data tersebut. Wali data bertugas untuk memeriksa kesesuaiannya terhadap prinsipnya. Jadi berjenjang kedua, layer kedua adalah wali datanya. Kalau produsen data itu adalah di kerja baik di eselon 1 maupun di eselon 2, wali data adalah pusat data dan informasi yang memang biasanya di bawah sekretariat jenderal. Jadi Pusdati ini sebagai wali data instansi dia memeriksa sesuai data. Jadi sebagaimana tugas wali data memberikan pembinaan kepada produsen data sebagai pertanyaan pada saat proses tersebut, kami sebagai sekretariat data memfasilitasi dengan menerbitkan ketentuan teknisnya yang memuat formatnya ini. Jadi sudah ada formatnya, format baku yang memuat produsen data apa, menghasilkan data apa jadwal pencariannya, apa jadwal rilisnya, kemudian ada SPB dan sebagainya. Sehingga untuk format itu harapannya bisa mengakomodasi segala bentuk perbedaan persepsi terhadap data-data yang akan dikumpulkan dan diterbitkan. Jadi ada satu format khusus yang sudah disamakan, sehingga ketika nanti oleh wali data dirangkum ke dalam data sudah sesuai format, sudah sesuai standar yang sama. Kemudian untuk disebarluaskan melalui portal data kami, portal satu data Indonesia maupun oleh portal data-data lainnya itu sudah sama. Sehingga kemudian untuk pemanfaatan datanya dia bisa relevan dan bisa bahasa sistem itu adalah interoperabilitas, atau bisa ditukarkan, bisa didistribusikan dan sebagainya. Sehingga jawaban kami demikian itu semoga cukup dijawab. Kemudian mungkin terakhir terkait dengan proses verifikasinya juga kembali lagi, verifikasi dilakukan secara berjenjang. Jadi produsen data dulu, kemudian ahli data, kemudian nantinya kami sebagai tim dari perencanaan analisa dan pemanfaatan data, kami ada di sini melakukan monitoring terhadap kualitas datanya seperti itu. Jadi pencapaian bagaimana pelaksanaan kebijakan satu datanya juga penting monitoring dan evaluasi. Nah, secara roadmap kalau
kalau dalam bahasa perencanaan ada yang tapi ada roadmap yang kami tuangkan ke dalam di tahun 2022 sampai dengan 2024. Jadi di sana sebenarnya nggak ada hubungannya. Iya sebenarnya lu disable ini nggak ada hubungannya. Ketika mereka ingin mengimplementasikan ini. Jadi sekarang mungkin demikian tambah dari saya. Saya Cukup nggak? Ada lagi mungkin yang bertanya? Coba. Jadi karena itu ke deteknya Mos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kayak ada input dua inputan Mos. Ya, tadi saya dari sisi pemanfaatan. Saya agak khawatir dari memang satu data, tapi nanti kalau Jadi ini kebaca Mos, ini jadi mati. Ya. Mulai orang lain. Sehingga kayak dari koordinasi nggak capek. Ini saya tidak tahu siapa Kemarin ini nggak ada. yang bisa merencanakan siapa itu apakah menggunakan L atau membiarkan saja. De faktanya kan nanti banyak banyak uang masuk kita dan banyak sekali. Jadi akhirnya kita akan terpakai karena datanya bagus gitu. Tapi mengamalkan kita nggak bisa. Mohon penjelasan aja. Coba saya jawab bahwa dalam konteks seperti yang saya harapan tujuan dari buat laptop. kemudian di dunia industri. Namun melihat prosesnya, kami merencanakan kita fokus dulu untuk rencana aksi tahun 2022 sampai 2024 ini membereskan antara pemanfaatan bagi pakai data di level government juga. Nah, kalau sudah berbicara tentang government seperti yang sudah saya bahas, contohnya kayak di Kemendagri, pemanfaatannya terkait dengan mencapai 10 tahun 2023 tadi, setiap NIK diperoleh data akses datanya dengan pembiayaan 1.000 dalam konteks KMDG. Nah, ini yang sebenarnya akan ujungnya ke sana, Pak. Dalam konteks masyarakat umum yang saya katakan tadi, penyediaan layanan portal ISD itu masih bersifat dashboard, dataset. Untuk masalah verifikasi dan validasi datanya itu sudah secara berkala. Seperti yang jawaban saya, sehingga yang masyarakat umum dalam konteks ini memanfaatkan data-data yang ada di portal itu dapat dijadikan sebagai bahan literasi, kemudian para peneliti, kemudian mahasiswa yang mungkin ingin menulis tesis dan sebagainya. Mungkin itu Pak, karena tujuan ke masyarakat ketika nanti kita sudah beres di antara bagi pakai data khususnya data terbatas di level pemerintah ke pemerintah, baru kita message-nya kemudian ke masyarakat. Setelah ke masyarakat, kemudian kita masuk kerjasama pemerintah dengan dari usaha. Nah ini yang kami kira sebenarnya rancangan-rancangan itu sudah ada Pak, tetapi kami berharap kita beres dulu di internal kementerian lembaga baru kita keluar. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Pak Setio? Sudah. Oke. Baik, mungkin itu ya. Dari paparan ini mungkin cukup untuk menambah wawasan kita ya. Intinya DJKI sebagai produsen data, maka kita lah yang memang harus menghimpun data kita sendiri, karena dari kita sebagai produsen data kita akan berikan data kita ke wali data di sini dan Kemenkumham. Nah, selanjutnya baru data Penas, ke BPS, ke yang lain. Jadi memang yang penting adalah di kita sendiri, kita perbaiki, kita segala macam supaya data yang keluar adalah data yang bersih ya, bermanfaat. Baik, mungkin ya sesi pagi ini terima kasih kepada Pak Agung, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk menutup sesi ini,
Saya bacakan pantun. Ke Belitung makan mie pakai cumi. Ke pinggir laut banyak batu, banyak ikan. Upayakan data terintegrasi dan terlindungi supaya data dapat termanfaatkan. Boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk narasumber dan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.